Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan saya, Ridho Firdaus, NIM A510 190 155. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istaini Nur Azizah, NIM A510 190 156 dari kelas 4C Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Surakarta. Perkenalkan, nama saya Pupu Daryanti, NIM A5 10 15 0103. Perkenalkan, nama saya Nita Nur Ekawati, NIM A510 190 157 kelas 4C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erisa Puspitasari, NIM A5 101 90158 dari kelas 4C PGSD UMS. Saya akan menyampaikan materi hakikat pendidikan segregasi. Sistem pendidikan di mana anak berkelainan terpisah dari anak pada umumnya. Penyelenggaraan sistem pendidikan segregasi dilaksanakan secara khusus dan terpisah dari penyelenggaraan pendidikan untuk anak pada umumnya. Pendidikan segregasi adalah sekolah yang memisahkan anak berkebutuhan khusus dengan sistem persekolahan reguler. Yang kedua yaitu bentuk penyelenggaraan pendidikan segregasi. Yang pertama yaitu sekolah luar biasa atau SLB. Bentuk sekolah luar biasa merupakan bentuk sekolah yang paling tua. Bentuk SLB merupakan bentuk unit pendidikan. Artinya penyelenggaraan sekolah dimulai dari tingkat persiapan sampai dengan tingkat lanjutan diselenggarakan dalam satu unit sekolah dengan satu kepala sekolah. Yang kedua yaitu sekolah luar biasa berasrama. Yaitu sekolah luar biasa berasrama merupakan bentuk sekolah luar biasa yang dilengkapi dengan fasilitas asrama. Peserta didik SLB berasrama tinggal di asrama. Pengelolaan asrama menjadi satu kesatuan dengan pengelolaan sekolah, sehingga di SLB tersebut ada tingkat persiapan, tingkat dasar, dan tingkat lanjut, serta unit asrama. Yang ketiga yaitu kelas jauh atau kelas kunjung. Kelas jauh atau kelas kunjung adalah lembaga yang disediakan untuk memberi layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang tinggal jauh dari SLB atau SDLB. Penyelenggaraan kelas jauh atau kelas kunjung merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam rangka menuntaskan wajib belajar serta pemerataan kesepakatan belajar. Yang terakhir yaitu sekolah dasar luar biasa. Dalam rangka menuntaskan kesempatan belajar bagi anak berkebutuhan khusus, pemerintah melalui Pelita 2 menyelenggarakan sekolah dasar luar biasa. Di sekolah dasar luar biasa ini merupakan unit sekolah yang terdiri dari berbagai kelainan yang dididik dalam satu atap. Dalam SDLB terdapat anak tunanetra, tunarungu, tunagrahita, dan tunadaksa. Tenaga kependidikan di SDLB terdiri dari kepala sekolah, guru tunarungu, guru tunagrahita, guru tunanetra, guru tunadaksa, guru agama, dan guru olahraga. Selain itu, di SDLB terdapat dokter yang mendampingi seperti dokter umum, dokter spesialis, fisioterapi, psikolog, dan audiolog. Selain itu, juga ada tenaga administrasi dan penjaga sekolah. Pendidikan segregatif yaitu sistem pelayanan pendidikan di mana anak berkebutuhan khusus dipisah dengan pendidikan anak normal. Menurut Heinuddin, keunggulan pada sistem pendidikan segregatif yaitu
Yang pertama, menimbulkan rasa ketenangan pada anak. Melalui pendidikan segregatif, anak yang memiliki kebutuhan khusus akan ditempatkan dengan anak yang berkebutuhan khusus lainnya. Dengan demikian, anak yang berkebutuhan khusus akan merasa nyaman karena berada di kondisi dan juga lingkungan yang sama. Hal ini juga berpengaruh pada interaksi anak. Anak akan lebih mudah bergaul dan juga berinteraksi dengan sesama karena ia melihat teman-temannya memiliki keistimewaan yang sama dengan dirinya. Keunggulan yang kedua yaitu anak akan mendapatkan pelayanan dengan metode khusus sesuai dengan kemampuan dan kondisinya. Pada dasarnya, pendidikan segregatif disiapkan untuk melayani anak dengan kebutuhan khusus, sehingga pembelajarannya sudah disesuaikan dengan kondisi mereka, baik itu dari materi, proses pembelajaran, metode, strategi, indikator pencapaian, dan juga evaluasi yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga, anak akan dididik oleh tenaga pendidik atau guru yang memiliki latar belakang pendidikan luar biasa. Mayoritas guru yang berada pada pendidikan segregatif memiliki latar belakang atau background lulusan pendidikan luar biasa, sehingga guru akan memiliki pengetahuan tentang anak berkebutuhan khusus, baik itu dari kondisi, karakteristik, cara menangani anak berkebutuhan khusus, dan juga bagaimana cara merancang atau menyusun proses pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan anak. Implementasi pendidikan segregatif atau pelaksanaan pelayanan pendidikan segregatif pada dasarnya dikembangkan berlandaskan UU SPN nomor 2/1989. Bentuk-bentuk pelaksanaan pendidikan segregatif diatur melalui PP nomor 72/91. Pada pasal 4 menjelaskan bahwa satuan pendidikan dasar berupa sekolah dasar luar biasa atau SDLB, sekolah lanjutan tingkat pertama luar biasa atau SLTPLB, dan juga sekolah menengah luar biasa atau SMLB. Kemudian dilanjut pada pasal 5 mengenai lama waktu pendidikan di tiap-tiap satuan pendidikan sekolah luar biasa. Yang pertama, untuk sekolah dasar luar biasa yang dapat ditempuh sekurang-kurangnya 6 tahun. Lalu untuk sekolah lanjutan tingkat pertama luar biasa sekurang-kurangnya 3 tahun, dan sekolah menengah luar biasa sekurang-kurangnya 3 tahun. Pelaksanaan pendidikan segregatif dibagi menjadi 2 jenis sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan juga kondisi peserta didik. Yang pertama ada sekolah khusus harian atau special day school, dan yang kedua ada sekolah khusus berasrama atau residential school. Sekolah khusus harian yaitu SLB yang dapat dikunjungi setiap hari dan biasanya hanya menerima satu kebutuhan atau satu keistimewaan pada anak, karena program yang dirancang dan juga dikembangkan itu dari SLB yang bersangkutan. Sedangkan untuk sekolah khusus berasrama itu menampung anak selama 24 jam yang dipisahkan dari kehidupan atau lingkungan normal. Sekolah khusus berasrama ini hanya digunakan untuk anak-anak yang memiliki keistimewaan berat, dan anak-anak hanya dapat dikunjungi oleh keluarga, sanak saudara pada hari-hari tertentu, terutama pada hari libur. Selanjutnya, pendidikan integratif. Istilah integratif berasal dari bahasa Inggris, yaitu integrate, yang memiliki arti mengintegratifkan, menyatupadukan, menggabungkan, dan mempersatukan. Sedangkan menurut istilah, pendidikan integratif yaitu pendidikan yang terpadu. Jadi, pendidikan integratif adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan bagi ABK untuk mendapatkan pembelajaran dengan ruang lingkup pembelajaran yang sama dengan anak normal. Selain itu, tujuan pendidikan integratif yaitu untuk mendidik anak berkebutuhan khusus bersama-sama dengan anak lainnya dan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki dalam satu lingkup pembelajaran.
Hakikat pendidikan integratif. Penyelenggaraan pendidikan integratif bermula dengan keluarnya surat keputusan Mendikbud nomor 2 pada tanggal 4 Januari 1986 tentang program pendidikan terpadu bagi anak cacat. Keputusan itu disusun dengan surat edaran Dikdasmen nomor 6718 pada tanggal 15 Juli 1989 tentang perluasan kesempatan belajar bagi anak berkelainan di sekolah umum. Melalui program terpadu, para peserta didik dimungkinkan untuk saling menyesuaikan diri, saling belajar tentang sikap, perilaku, keterampilan, dan saling berimitasi atau mengidentifikasi, menghilangkan sifat menyendiri, menimbulkan sikap saling percaya, meningkatkan motivasi, dan meningkatkan harkat serta harga diri. Selain surat edaran yang telah diuraikan di atas, juga ada surat Direktur Pendidikan Dasar nomor 2662 pada tanggal 30 Maret 1984 tentang penyelenggaraan pendidikan terpadu yang berlaku bagi beberapa jenis kecacatan angka tetapi memiliki kemampuan intelijensi normal atau di atas rata-rata. Bentuk pendidikan integratif yaitu yang pertama, menggabungkan antara pendidikan luar dengan pendidikan reguler. Yang kedua, diselenggarakan program pendidikan bagi anak berkelainan yang bersama dengan anak normal di jalur pendidikan sekolah. Pelaksanaan pendidikan terpadu di Indonesia diselenggarakan dengan sistem yang pertama, belajar di kelas biasa dengan guru kelas. Sekarang ini banyak siswa yang tunanetra yang mendapatkan program pelayanan pendidikan terpadu secara penuh, di mana siswa belajar di kelas biasa dan ditangani sepenuhnya oleh guru kelas, serta masing-masing guru bidang studi. Yang kedua, yaitu belajar di kelas biasa dengan guru kelas dan seorang guru pembimbing khusus. Siswa tunanetra belajar di kelas biasanya dengan guru kelas yang didampingi oleh guru pembimbing khusus. Guru pembimbing khusus dapat berasal dari kalangan guru PLP, tetapi dapat pula dari tenaga ahli di bidang ketunanetraan. Yang ketiga, belajar di kelas biasa dengan guru kunjung. Biasanya menangani siswa tunanetra yang belajar di beberapa sekolah. Fungsinya hanya untuk memberikan saran-saran kepada guru kelas atau guru bidang studi. Yang keempat, belajar di sekolah umum dengan kelas khusus. Siswa tunanetra belajar di sekolah umum tetapi di kelas yang khusus atau terpisah dengan siswa yang normal. Dan yang kelima yaitu belajar dalam satu lokasi sekolah dengan berbagai macam ketunaan. Siswa tunanetra bersama dengan siswa yang memiliki berkebutuhan khusus dengan lainnya, belajar dengan satu gedung yang sama. Keunggulan pendidikan integratif. Yang pertama, ABK dapat belajar dengan siswa yang normal, belajar bersama. Yang kedua, ABK mendapat suasana yang kompetitif. Yang ketiga, ABK dapat membangun rasa percaya diri. Yang ketiga, implementasi pelaksanaan pendidikan integritas. Jenis program pendidikan integritas pada dasarnya ada 3 jenis. Yang pertama yaitu integrasi lokasi fisik. Yang kedua, integrasi dalam aspek sosial. Yang terakhir, integrasi fungsional atau integrasi penuh.
Lalu, integrasi lokasi fisik. Penyelenggaraan ini di mana ABK mendapatkan pelayanan khusus dalam kelas atau sekolah khusus dengan kurikulum PLB. Tetapi, lokasi gedung berada dalam satu area dengan sekolah umum. Atau dengan perkataan lain, SLB dan sekolah biasa menempati suatu lokasi yang sama, akan tetapi kurikulum dan programnya yang berbeda. Yang kedua, integrasi dalam aspek sosial. Dimaksudkan bahwa tidak semua kegiatan dalam proses belajar mengajar melibatkan ABK. Mereka dilibatkan dalam kegiatan tertentu saja, misalnya dalam kegiatan bermain, berolahraga, menyanyi, makan, rekreasi, dan sebagainya. Sehingga dari segi kurikulum, sebagian menggunakan kurikulum SLB dan sebagian lagi menggunakan kurikulum sekolah pada umumnya. Lalu, yang ketiga, integrasi fungsional atau integrasi penuh. Di dalam program ini, termasuk integrasi lokasi, fisik, dan sosial, di mana ABK dan siswa yang normal mengarah pada aktivitas bersama dalam seluruh kegiatan atau proses belajar mengajar. Artinya, mereka menggunakan kurikulum yang sama, guru dan kelas yang sama juga. Integrasi jenis ini sering disebut dengan integrasi penuh. Program pendidikan integrasi fungsional ini merupakan bentuk pengintegrasian yang paling mendekati kewajaran, di mana ABK dan anak normal dengan usia sebaya secara bersama-sama menjadi murid pada satu sekolah. Pada satu sekolah yang biasa, sekolah reguler, dengan full time dan full kegiatan dari sekolahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.